Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ibu mulai, ibu mau tanya dulu. Siapa yang sering membaca buku? Saya. Tapi novel. Ya, nggak apa. Saya juga baca. Biasanya baca apa ya? Baca cek. Novel kayak roman. Ya, biasanya apa? Di mana itu? Oh, di rumah sih. Kalau enggak di kamar. Ya maksudnya di buku Oh, atau di iya. online apa, di platform apa gitu. Kadang juga di HP. Iya, oke. Di HP biasanya apa? Webpad. Sama. Kadang di kafe. Oke. Nah, kalian ada yang tahu nggak kebiasaan membaca buku itu apa? Kebiasaan baca buku, jadi itu kayak, jadi kalian nggak tahu, belum tahu, belum tahu. Jadi kebiasaan membaca buku itu suatu kegiatan yang secara berulang membaca buku. Kayak setiap hari apa gitu, setiap pagi atau setiap kebiasaan bacanya, bukan hobi. Tuh. Nah, faktor yang mempengaruhi kebiasaan baca itu ada yang pertama frekuensi membaca atau waktu membaca. Jadi kayak setiap hari, kayak sebelum berangkat sekolah itu kalian bisa membiasakan membaca 10 sampai 20 menit gitu setiap pagi. Lalu yang kedua ada keinginan membaca. Jadi kalau kalian nggak mau baca ya sudah, Tidak dapat ilmu. iya, tidak dapat ilmu. Lalu yang ketiga ada motivasi membaca. Nah, kalau kalian belum bisa mendapatkan motivasi membaca itu, kalian juga akan kebingungan. Lalu yang keempat, lingkungan. Kalau lingkungan kalian kayak keluarga, sekolah, teman, kalau nggak dapat dukungan gitu juga kurang memadai. Kok kalian masih belum semangat gitu? Gimana kalau kita ice breaking dulu? Ice breakingnya gampang kok. Tepuk pagi, siang, malam. Yang satu pagi, dua yang siang tuh tepuk 2 kali, yang malam 3 kali. Gitu. Oh iya. Ulangi Bu. Pagi 1 kali, siang 2 kali, terus malam 3 kali. Oke. Contohnya Bu. Berdiri dulu nggak sih? Iya. Ada anak-anak. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Gimana? Udah semangat belum? Dah. Nah, ibu lanjut ya. Yang lanjut itu ada manfaat membaca bagi proses belajar. Yang pertama itu meningkatkan kadar intelektual atau kadar wawasan. Jadi kalau kita banyak membaca, kita bisa punya wawasan yang luas. Lalu yang kedua, memperoleh berbagai pengetahuan hidup. Jadi kalau kalian sering membaca gitu, kalian jadi tahu
tahu berbagai kehidupan di dunia ini, bahkan di luar planet pun juga kita tahu. Lalu yang ketiga, memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas. Jadi kayak kita jadi memandang dunia itu nggak cuma di satu titiknya aja gitu. Lalu yang keempat, memperkaya pembenaran kata. Jadi kalau kita sering membaca, kita juga punya banyak kata kosakata gitu. Lalu yang kelima, mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ya sama kayak tadi, jadi kayak kita sering baca itu, kita jadi tahu banyak sesuatu yang ada di luar. Lalu yang keenam, meningkatkan keimanan. Jadi kayak kita baca Alkitab atau Al-Quran gitu, yang bisa menambah keimanan di dalam diri kita. Lalu yang kedua, mendapatkan hiburan. Kalau mendapatkan hiburan tuh kayak kita kalau membaca kayak genre-genre, buku-buku genre komedi gitu, itu bakal menghibur kita juga. Sekarang faedah dan nilai membaca. Boleh Mbak Devi baca nomor 1? Nomor 1, di sekolah membaca itu mengambil tempat sebagai pembantu bagi seluruh mata pelajaran. Ya, jadi di sekolah itu kita menjadikan tempat belajar itu untuk membantu pelajaran. Kalau kita sering baca. Yang kedua, Mbak Ruth, Mempunyai nilai praktis bagi perorangan membaca itu merupakan alat untuk menambah pengetahuan. nah benar. Bagi seseorang itu kayak membaca itu jadi hiburan gitu, kayak bisa meluangkan waktu. Lalu yang ketiga, Mbak? Juga sebagai penghibur untuk mengisi waktu luang seperti membaca syair, sajak-sajak, roman, majalah dan sebagainya. Iya, sebagai penghibur juga. Lalu yang keempat, Memperbaiki akhlak dan bernilai keagamaan jika yang dibaca adalah buku-buku yang bernilai etika ataupun keagamaan. ya sama kayak yang tadi ya. Ya apa tadi? Kayak manfaatnya gitu. Kayak ya. Lalu yang kelima, Mas Dewi. Bernilai fungsional artinya berguna bagi pembentukan fungsi-fungsi kejiwaan, misalnya membentuk daya ingatan, daya fantasi, dan daya pikir atau akal, dan berbagai jenis perasaan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita sering membaca buku itu jadi membentuk otak kita kayak bisa berpikir cepat gitu. Lalu Ibu ada video tentang tips bagaimana membiasakan membaca. Kebiasaan membaca itu harus dibentuk, teman-teman. Kalau memang sekarang belum, harus dipaksa dalam tanda kutip. Gimana cara maksanya? Masukkan jadwal membaca dalam kegiatan sehari-hari. Harus dimasukin di jadwal, nggak bisa enggak. Bangun pagi, sholat subuh, mandi atau sebelum mandi duduk dulu baca sebentar. Siang-siang sebelum kerja berikutnya, matiin dulu sekaligus istirahat mata sebanyak 5
gimana kesimpulan dari video tadi? Itu apa itu kebiasaan membaca itu harus dijadwalkan. Iya, benar. Kalau enggak Harus dipaksa ya. Nah, sama kayak yang di sini. Itu yang pertama itu menetapkan tujuannya. Kayak kita harus membaca 10 halaman per hari atau satu hari itu berapa halaman, bisa 20 atau satu bab gitu lah. Lalu yang kedua, pilih buku yang tepat. Pilih buku yang kalian suka, kayak novel atau apa gitu. Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi kayak kita harus nyaman dulu kalau mau membaca buku. Kayak harus punya tempat nyaman buat membaca. Kayak Mbak Arun tadi di kafe itu. Lalu yang keempat, menjadwalkan waktu untuk membaca. Itu menentukan kayak ya tadi jam waktunya. Mau kalian membiasakannya itu kayak pagi, sore atau setelah pulang sekolah gitu, atau mau sebelum tidur gitu. Lalu yang kelima, menggunakan teknologi yang mendukung membaca. Jadi membaca itu nggak cuma di buku tapi juga di digital juga sekarang juga bisa kan ya. iya. Lalu yang keenam ada evaluasi progres. Jadi setelah kita biasa sudah bisa membiasakan membaca buku, kita juga harus mereview kemajuan apa yang bisa kita pelajari. Lalu kesimpulan boleh dibacakan salah satu. Kesimpulan kebiasaan membaca adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara rutin sehingga menjadi kebiasaan yang bermanfaat dalam proses belajar. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh faktor seperti frekuensi membaca, motivasi, kemauan, dan lingkungan. Dengan membiasakan membaca, siswa dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta mendukung keberhasilan belajar. Baik, sebelum Ibu tutup hari ini, Ibu bagikan lembar kerja kayak soal gitu agar kalian paham nggak sih kayak materi hari ini yang kita pelajari hari ini. Kita ini dikumpulin setelah istirahat ya anak. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu juga. Tadi sudah berdoa awal tadi. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.